Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Syifa Kamilia dari kelas 1 SD, NIM 2141103011179. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya yang sudah saya buat mengenai diksi untuk memenuhi syarat UTS Bahasa Indonesia. Selanjutnya, apakah itu diksi? Pengertian diksi menurut KBBI yaitu diksi adalah pemilihan kata yang bermakna tepat dan selaras atau cocok penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan dengan pokok pembicaraan, peristiwa, dan halayak pembaca atau pendengar pilihan kata-kata. Selanjutnya, menurut Krida Laksana, pengertian diksi yaitu menjelaskan bahwa pilihan kata dan kejelasan lafal untuk memperoleh efek tertentu dalam berbicara di depan umum atau karang mengarang. Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian diksi adalah kemampuan untuk memilih kata-kata yang disusun menjadi kalimat untuk pengucapan sesuai teks menurut dengan Bu Ebi yang mewakili ide atau pemikiran yang dikomunikasikan. Selanjutnya, diksi juga mempunyai fungsi. Fungsi diksi yaitu sebagai alat komunikasi agar lebih efektif, mencegah perbedaan penafsiran, membentuk gaya ekspresi gagasan yang tepat, misalnya sangat resmi, dan tidak resmi, sehingga pendengar ataupun pembaca dapat ikut merasakan apa yang tersampaikan. Selanjutnya, selain fungsi diksi, diksi juga mempunyai syarat-syarat ketetapan dan kesesuaian diksi. Syarat ketetapan diksi ada membedakan secara cermat denotasi dan konotasi, membedakan dengan cermat kata-kata yang hampir bersinonim, membedakan kata-kata yang mirip dalam ejaannya, hindari kata-kata ciptaan sendiri, dapat memahami kata abstrak dan konkret, dapat membedakan kata umum dan kata khusus. Selanjutnya ada syarat kesesuaian diksi. Syarat kesesuaian diksi yaitu gunakanlah kata-kata ilmiah dalam situasi yang khusus saja. Hindarilah sejauh mungkin bahasa atau unsur substandar dalam situasi yang formal. Dan dalam penulisan jangan mempergunakan pada percakapan. Selanjutnya, selain syarat ketetapan dan kesesuaian diksi, diksi juga mempunyai elemen. Elemen diksi itu ada 8, yaitu pertama fonem. Fonem adalah satuan terkecil bahasa yang masih dapat membedakan makna. Fonem berupa satuan bunyi. Selanjutnya ada silabel. Silabel adalah unit pembentuk kata yang tersusun atas satu atau beberapa fonem. Selanjutnya ada konjungsi. Konjungsi adalah kata atau ungkapan yang menghubungkan dua atau satuan bahasa yang sama atau sederajat. Kemudian ada hubungan, nomina atau kata benda, verba atau kata kerja, dan ada infleksi. Infleksi adalah proses penambahan morfen infleksional pada kata yang mengandung indikasi gramatikal seperti orang, jumlah, gender, dan tenses. Kemudian ada utterance. Selain ada elemen diksi, diksi juga ada beberapa kesalahan dalam pemilihan diksi, yaitu ada 5. Kesalahan dalam pemilihan diksi itu ada 5, yaitu pertama, menggunakan kata berpasangan secara idiomatik yang tidak bersesuaian. Misalnya, sesuai bagi seharusnya sesuai dengan, membicarakan tentang seharusnya berbicara tentang atau membicarakan sesuatu. Kedua, menggunakan kata berpasangan yang tidak sepadan, misalnya tidak hanya tetapi, seharusnya tidak hanya tetapi juga, bukan hanya tetapi seharusnya, bukan hanya melainkan juga. Ketiga, menggunakan kata tanya yang tidak menanyakan sesuatu, misalnya di mana, yang mana, bagaimana, mengapa, dan lain-lain. Keempat, menggunakan 2 kata bersinonim di dalam satu frasa. Dan yang terakhir, diksi atau kalimat yang kurang baik atau kurang santun. Selanjutnya ada contoh penggunaan diksi dalam kalimat yang tepat, yaitu ada 3. Yang saya paparkan di sini ada 3, yaitu menurut info perakiraan cuaca kemarin, hari ini mendung. Seharusnya kata perakiraan ini dapat diganti dengan perkiraan agar lebih tepat diksinya. Kemudian yang kedua ada kenapa kamu selalu mengacukan janji dengan kami? Mungkin kata mengabaikan lebih tepat untuk mengganti kata mengacukan ini.
Kemudian yang ketiga, ada seorang wanita ditemukan mati di dalam mobilnya. Seharusnya kata mati dapat diganti dengan meninggal atau wafat. Ya, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.